Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video kali ini kami akan membahas sedikit buat adik-adik mahasiswa maupun rekan-rekan Kombur Sospol terkait dengan judul konsep dan pemahaman manajemen retail di era digital. Melihat perkembangan e-commerce maupun marketplace yang begitu pesat, pebisnis dapat turut berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi digital agar bisa memanfaatkan peluang yang ada. Salah satunya dengan masuk ke berbagai platform marketplace sehingga jangkauan bisnis akan semakin luas. Optimalkan penjualan di marketplace dengan layanan manajemen multi-channel yang tersinkronisasi. Lewat solusi multi-channel e-commerce yang ditawarkan, marketplace merupakan solusi yang tercipta dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet yang menggempur industri perdagangan. Dalam marketplace, setiap pelaku usaha dapat menampilkan produknya untuk diperjualbelikan tanpa perlu repot membangun sebuah sistem. Adanya marketplace tersebut sangat menguntungkan para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Marketplace mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah tersebut dalam melakukan operasional. Elektronik bisnis melibatkan seluruh rantai nilai dalam proses bisnis, yaitu pembelian elektronik dan manajemen rantai pasok disatukan, memproses pesanan secara elektronik, mengatur pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra usaha. Electronic commerce atau seringkali disebut e-commerce sendiri adalah istilah untuk semua jenis bisnis atau transaksi komersil yang melibatkan transfer informasi di internet. Ini mencakup berbagai jenis bisnis mulai dari situs retail, berbagai konsumen melalui situs lelang ataupun musik hingga pertukaran bisnis yang memperdagangkan barang dan jasa antar perusahaan. Transaksi ini pada dasarnya antara kedua belah pihak dan memiliki kemampuan membayar secara online. Meskipun e-commerce memiliki potensi besar untuk memberikan banyak manfaat, baik bagi konsumen maupun bisnis, e-commerce di Indonesia masih pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Walaupun banyak yang menggunakannya ya, di sisi lain mulai bermunculan perantara cyber baru yang mencoba mengambil keuntungan dari pasar Indonesia yang terfragmentasi ya. Yang paling aktif di area pertama adalah rantai retail besar dan supermarket yang memperkuat posisinya menarik banyak manfaat dari berbagai alat perdagangan elektronik tersebut. Namun terlihat bahwa di area ini juga dimulai menjadi pedagang grosir dan produsen yang aktif. Perantara dunia maya baru diwakili oleh pasar publik elektronik. Kebanyakan dari mereka adalah katalog sederhana, penawaran tanpa layanan yang mendukung transaksi, dan kerjasama antar perusahaan. Dilihat dari jumlah ini, situs web dan jumlah penawaran dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan pasar elektronik publik yang cukup besar di Indonesia. Pasar elektronik milik publik ini, milik konsorsium, milik pribadi, dan tautan informasi antar organisasi bisa menggantikan transaksi tatap muka tradisional, tetapi juga dapat bersaing satu sama lain. Sulit untuk memprediksi yang mana solusi perdagangan ini di masa depan akan memainkan peran penting dalam bisnis retail online di Indonesia. Nah, untuk keberhasilan pendekatan strategi persaingan tersebut, retailer harus mempertimbangkan 3 elemen dasar, yaitu pertama, harus dapat menawarkan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan ekspektasi mereka. Kedua, harus dapat mengelola aliran produk, informasi, dan finansial. Ketiga, harus mengikuti perkembangan informasi dari setiap channel yang digunakan. Nah, ketiga elemen tersebut itulah yang dinamakan konsep omni-channel yang merupakan integrasi dari jangkauan platform yang luas, memfokuskan merek toko yang dipasarkan. Banyak perusahaan multinasional menggunakan konsep pendekatan ini untuk mengolaborasikan strategi penjualan perusahaan baik online maupun offline dengan pengolahan data aplikasi komunikasi yang digunakan pelanggan. Nah,
Omnichannel ini atau omnichannel marketing adalah pendekatan pelanggan dengan integrasi setiap channel yang digunakan oleh pelanggan seperti SMS, email, in-apps, sosial media, dan channel lainnya yang terhubung dengan internet dan menghasilkan data. Konsep omnichannel tidak mengubah apapun dari konsep sebelumnya, yaitu multi-channel, melainkan omnichannel memurnikan konsep dari multi-channel tersebut. Untuk dapat mengadopsi omnichannel marketing retailer harus dapat menyentralkan atau mensentralisasi dan mengintegrasikan informasi sistem yang mendorong pengalaman customer. Lingkungan perusahaan yang menggunakan konsep omnichannel tersebut akan mendatangkan tantangan dan kesempatan yang baru dari setiap informasi yang akan didapatkan dari omnichannel untuk memenuhi kebutuhan produk ataupun jasa. Nah, pendekatan ini cocok digunakan pada generasi milenial yang sering menggunakan handphone dan internet yang akan menghasilkan informasi dari setiap platform yang akan digunakan oleh generasi milenial tersebut. Bahkan sekarang sudah digunakan oleh generasi Gen Z. Integrasi merupakan inti dasar dari omnichannel marketing. Informasi omnichannel marketing dapat dibantu menggunakan sistem cloud dan mesin yang merekam setiap transaksi yang dapat dijadikan sebagai data informasi. Dengan penerimaan data yang besar oleh perusahaan, mengindikasikan bahwa pentingnya penggunaan big data dan analitik untuk mengerti kebutuhan dan keinginan pelanggan akan menciptakan kesuksesan penggunaan omnichannel marketing. Strategi omnichannel bekerja dengan cara menghubungkan semua channel bisnis Anda yang berbeda. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengumpulkan semua informasi inventaris dan data pelanggan ke satu tempat sehingga bisa dikirimkan ke masing-masing channel sesuai permintaan. Ketika informasi telah bisa didistribusikan dengan lancar, maka omnichannel pun telah dijalankan dan kemudian adalah pelanggan yang sedang melihat produksi di situs web retail dapat memilih atau melihat keseluruhan detail tentang produk tersebut, termasuk informasi stok seperti sisa, jumlah, serta toko mana yang masih menyediakan produk itu. Dengan omnichannel, bahkan ketika pelanggan tersebut datang ke toko, pegawai toko telah tahu nama mana produk yang akan ditawarkan karena telah melihat kegiatan pelanggan tersebut sebelumnya. Nah, menerapkan sistem omnichannel memberikan simbiosis mutualisme antara pembeli dengan peritel. Hal ini tentunya membuat omnichannel menjadi salah satu hal yang sangat baik untuk diterapkan dalam bisnis. Manfaat sistem omnichannel tersebut seperti yang telah kita jelaskan tadi, yaitu pertama, manfaat bagi pelanggan. Bagi pelanggan, manfaat terbesar retail omnichannel yaitu kenyamanan ketika berbelanja. Retail omnichannel sangat memudahkan pelanggan untuk membeli berbagai produk. Mereka bisa membeli kapan saja dan di mana saja melalui ponsel. Pelanggan juga tidak perlu repot mencatat atau mengingat apa saja yang akan dibeli sebelumnya dan karena yang telah dibeli juga, karena semua histori kegiatan mereka di toko telah terekam di akun mereka. Yang kedua, manfaat bagi bisnis Anda. Untuk bisnis Anda, retail omnichannel dapat membantu meningkatkan laba dan loyalitas pelanggan. Ini yang paling baik, loyalitas pelanggan. Paling penting ya, bayangkan pelanggan Anda login ke akun mereka, melihat item di situs web, dan kemudian menutup browser. Nah, beberapa jam kemudian, sistem Anda dapat secara otomatis mengirimkan email yang menampilkan produk serupa. Artinya, bisa memberikan informasi padahal dia sudah menutup ya. Karena orang tersebut sudah tertarik pada item tersebut, mereka lebih cenderung mengklik dan membeli. Sistem omnichannel terbaca sangat hebat ya untuk digunakan. Namun sayang sekali sistem ini memiliki kelemahan. Untuk membangun sistem omnichannel dibutuhkan biaya yang cukup besar. Anda memerlukan seorang ahli dalam pemrograman web, teknologi, perangkat lunak, serta butuh sistem keamanan data ya yang sangat kuat. Untuk bisnis skala kecil, tentu hal ini merupakan beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Jadi apakah memang omnichannel tidak bisa diterapkan dalam skala kecil? Nah, ternyata bisa saja ya, meski tidak menerapkan sistem ini sama persis seperti pada bisnis skala besar, namun Anda bisa mengambil prinsip-prinsip dasar omnichannel untuk diterapkan pada bisnis skala kecil.
Kunci keberhasilan strategi omnichannel untuk skala kecil, bisnis kecil, yaitu konsistensi dan konektivitas. Ketika pelanggan Anda bisa berpindah di antara channel satu dengan lainnya, tentu mereka sudah merasakan dimudahkan dalam berbelanja. Cara menerapkan sistem omnichannel ini Pak yang paling sederhana yaitu seperti berikut ini ya. Pertama, unggah cerita di Instagram tentang produk Anda dan sertakan tautan geser ke atas yang bisa membawa pembeli langsung menuju ke halaman produk. Kedua, perbarui situs web dengan menambah deskripsi produk dan foto yang menarik sehingga pelanggan dapat melakukan riset sebelum membeli. Dan ketiga, periksalah layanan pelanggan yang telah Anda miliki. Jika masih terpisah, Anda bisa membuat layanan pelanggan bukan hanya lewat telepon saja, namun juga bisa melalui sosial media. Demikianlah sedikit kami sampaikan prinsip-prinsip dari manajemen retail ya di era digital saat ini dan akan semakin berkembang ke depannya. Untuk itu, adik-adik mahasiswa kami berikan tugas pengganti UTS adalah buat komentar dalam 5 kalimat terkait ulasan video ini dan tuliskan itu di kolom komentar pada video ini nantinya dan sertakan nama serta dan juga nomor induk mahasiswa Anda. Jadi tuliskan komentar 5 kalimat yang per kalimat berisikan subjek, objek, predikat, dan keterangan ya. Jadi ada 5 kata. 5 kali 5 berarti 25 kata. Nah, 5 kalimat ini nantinya tuliskan di dalam kurung nama Anda dan nomor induk agar kami dapat melihat bagaimana respon dari apa yang Anda tonton, simak, apakah memang sudah layak atau sudah mulai mendekati sebuah karya ilmiah yang dalam 5 kalimat saja. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semangat selalu. Terima kasih.